Shalom, saya Arya Nombokanda dari Sumba Timur. Saya mau menyaksikan bagaimana Tuhan merubah hidup saya, bagaimana Tuhan menolong saya, sehingga saya sekarang dipakai Tuhan menjadi hamba Tuhan di Sumba Timur. Dan puji Tuhan, ketika saya dirubah oleh Tuhan, ada begitu banyak perubahan dalam kehidupan saya. Dan sebelumnya saya menceritakan background saya yang begitu rusak, dari background saya yang membuat saya malu, sehingga saya berkata, oh tidak mungkin saya layak lagi di hadapan Tuhan, sehingga saya terus melakukan dosa. Dan saya menceritakan bagaimana saya ketika saya dalam masa muda saya menggunakan masa muda saya dengan tidak benar. Saya menggunakan masa muda saya dengan pergaulan dengan teman-teman yang begitu banyak, tetapi membawa saya pada sebuah kehancuran. Ketika saya bergaul, ada begitu banyak hal yang saya perbuat. Saya jatuh dalam seks bebas mulai dari SMP, dan saya mulai juga minum alkohol sudah dari SMP. Dan ada begitu banyak dari cara bicara saya penuh dengan kata kotor, dan ada begitu banyak hal yang menyakiti hati Tuhan, menyakiti hati orang tua saya, menyakiti hati keluarga saya. Hingga suatu saat ketika saya sudah lulus dari SMA, hidup saya sudah semakin hancur karena hidup saya ini sudah hidup penuh dengan hawa nafsu, dan saya tidak bisa kendalikan lagi diri saya. Pada suatu waktu ketika saya sudah semakin dewasa, saya tidak punya uang sama sekali ketika saya hidup di Wengapu, dan saya terpaksa menjual alkohol. Di situ saya mencari orang yang bisa membuat fermentasi. Saya mulai bergaul dengan mereka. Saya mulai pelajari teknik-tekniknya, cara memasak alkohol, memasak peci, dan saya mulai buat tempatnya, saya mulai memasak, dan saya mulai keliling kampung, masuk desa, masuk kecamatan untuk jual peci-peci saya. Dan saya melihat ketika saya jual peci-peci saya itu sangat laris, dan bahkan saya bisa berpenghasilan di bawah 10 juta dalam seminggu. Dan ketika pada saat itu hidup saya semakin hancur-hancuran, uang pun saya tidak tahu kemana saja perginya, karena saya begitu menikmati setiap hawa nafsu yang ada dalam diri saya. Pada suatu waktu saya sementara buka YouTube saya, dan saya iseng-iseng melihat dan di situ saya melihat Pastor Hendrik mendoakan banyak orang. Saya mulai iseng dan membuka YouTube Pastor Hendrik, dan saya menonton orang-orang di situ. Dan ketika saya subscribe channelnya, setiap hari itu notifikasi itu masuk terus, dan saya nonton terus. Dan ketika saya nonton YouTube itu, saya mulai penasaran dengan Pastor Hendrik Leverty. Saya mulai cari sosial medianya, karena pada saat itu saya pakai Facebook. Saya mulai cari di situ, dan puji Tuhan saya ketemu. Saya mulai minta pertemanan di situ, dan saya mulai mengikuti postingan-postingan dari Pastor Hendrik Leverty. Beberapa bulan kemudian, mungkin sampai sekitar 1 tahun, saya melihat postingan dari Pastor Hendrik Leverty bahwa beliau ada di Sumba Timur. Beliau ada di Sumba. Saya lihat dia ada KKR di berbagai tempat. Dan di situ saya mulai kontak Pastor Hendrik. Saya tanya, Pastor, ini ada KKR di Sumba Timur, nanti kamu ikut. Nanti saya KKR di Wengapu, dan saya lihat jadwalnya, ternyata ada di GKSI Sion di Wengapu di sini yang lumayan dekat untuk saya tempuh. Dan pada saat itu saya hanya ikut, tidak ada niat apa-apa. Saya cuma mau ikut saja. Saya bukan mau mencari Tuhan. Karena saya juga rajin ke gereja, rajin beribadah, rajin ke ibadah pemuda, dalam komunitas-komunitas rohani, saya ada di situ. Tetapi cara hidup saya tidak benar. Tetapi ketika saya sudah sampai di situ, niat hati saya lain. Saya bukan mau mendengarkan firman Tuhan, tapi itu pun pada saat Pastor Hendrik berkhotbah, mata saya itu tidak fokus pada saat dia berkhotbah. Saya lihat ke sekeliling saya, melihat perempuan dan lain sebagainya. Dan yang membuat hati saya pada saat itu dijamah Tuhan, tiba-tiba Pastor Hendrik ini ketika dia berkhotbah, dia berkata bahwa dia membahas tentang Petrus yang menjala ikan, tetapi Tuhan berkata, kamu tidak akan menjadi penjala ikan, tapi kamu akan menjadi penjala manusia. Dan ketika Pastor Hendrik selesai mengkhotbahkan firman Tuhan itu, saya mulai merasakan ketakutan.
Dan yang paling membuat saya takut pada saat itu adalah ketika nama saya disebut. Saya sudah datang terlambat dalam ibadah, sudah dalam pertengahan khotbah, tapi saya yang didoakan pertama. Waktu itu Pastor Hendrik memanggil nama saya sampai yang ketiga kali. Yang ketiga kali barulah saya berani untuk bangun dan maju dengan hati saya yang penuh dengan ketakutan. Dan pada saat itu ketika saya sudah sampai di depan, hati saya semakin berkecamuk. Tiba-tiba Pastor Hendrik langsung berkata, "Kamu akan dipakai Tuhan di Sumba." Pada saat itu ketika Pastor Hendrik sampaikan itu, saya mengalami hati yang seperti hati saya itu tergoncang. Di dalam ketika Pastor Hendrik berbicara begitu, ingin saya itu mau keluar cepat dari gereja itu. Ingin saya mau meninggalkan, saya mau lari sebenarnya. Tapi Pastor Hendrik semakin dekat kepada saya dan dia berkata, "Kamu dipakai Tuhan." Dan hati saya berkata, tidak mungkin kamu dipakai Tuhan, tidak mungkin kamu akan menjadi hamba Tuhan. Kamu sudah rusak, kamu keluar saja dari gereja. Tiba-tiba Pastor Hendrik menjamah saya dan berdoa buat saya. Pada saat itu hati saya tiba-tiba langsung tenang. Ketika hati saya sudah mulai tenang, akhirnya selesai ibadah, saya pulang di rumah. Tetapi dalam perjalanan saya terus menangis dan hati saya sudah sepertinya berbeda. Saya sampai di rumah, saya merenung. Kalau saya jadi hamba Tuhan, berarti saya tidak akan lagi masak alkohol. Saya punya penghasilan di mana? Saya tidak punya penghasilan apa-apa di Wengapu. Dan ketika saya merenung itu, saya mengambil keputusan untuk meninggalkan itu sekitar 2 minggu. Untuk saya mau meninggalkan dari masak peci itu. Dan setelah saya didoakan itu, saya tidak berani. Walaupun saya merenung berat untuk tinggalkan, saya tidak berani untuk masak alkohol. Dan ketika pada saat itu, saya mengambil keputusan, ya sudahlah. Saya tinggalkan saja alkohol saya tinggalkan saja tempat-tempat masak saya mulai jual semua drum dan alat-alat fermentasi, alat pengukur alkohol, semuanya saya jual pada orang yang masak peci. Dan pada saat itu, saya diajak oleh salah satu hamba Tuhan untuk mulai pelayanan. Tapi pada saat itu saya diajak cuman hanya ikut-ikut ibadah saja. Tetapi tiba-tiba saya dikasih kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan saya melihat bahwa pertama kali saya menyampaikan firman Tuhan, anak-anak muda menangis, mereka mengalami lawatan Tuhan. Tetapi walaupun saya melihat itu, saya sendiri pun tidak yakin bahwa saya akan dipakai Tuhan. Tetapi dengan berjalannya waktu, saya mulai masuk dalam penginjilan. Saya mulai masuk bercerita tentang Yesus di rumah-rumah orang yang belum percaya kepada Tuhan. Dan saya melihat bahwa ketika saya menginjil mereka, dalam beberapa waktu, ada banyak mereka yang datang ke gereja. Saya ingat persis pada saat itu jemaat yang dipercayakan untuk saya di gereja ada 17 kakak. Tapi ketika saya mulai dalam penginjilan, dari 17 kakak itu bertambah sampai 41 kakak. Dari di situ saya mulai yakin dan percaya, oh benar, seperti nubuatan itu. Itu pun masih lama baru saya yakin bahwa saya betul-betul jadi hamba Tuhan. Walaupun saya penginjilan, saya sendiri tidak yakin bahwa saya akan jadi hamba Tuhan. Tapi sekarang saya betul-betul yakin bahwa benar apa yang dinubuatkan oleh Pastor Hendrik, kamu akan jadi hamba Tuhan, kamu akan dipakai Tuhan di Sumba. Ternyata nubuatan itu terjadi dalam kehidupan saya. Sehingga saya mulai masuk dalam sekolah teologi dan saya pun menjadi pendeta pertama di salah satu organisasi Gereja Bethel Indonesia. Dan singkat cerita, suatu waktu ketika saya berapi-api dalam melayani Tuhan, saya mengalami sesuatu musibah dalam keluarga saya. Saya anggap itu musibah karena saya dianggap oleh banyak orang itu tidak mungkin, itu tidak bisa untuk dipulihkan. Ketika mama saya diserang oleh kuasa jahat, pada saat itu saya lagi di gereja, tiba-tiba ada salah satu tetangga saya datang di gereja dan berkata, "Mama kamu hampir mati." Di situ saya kaget. Saya langsung lari, saya tinggalkan gereja dan puji Tuhan pada saat itu untung ada Bapak Gembala gereja di situ yang layani dan saya bisa keluar dari gereja situ. Ketika saya sampai di situ, saya mulai tumpang tangan dan saya mulai berdoa kepada mama saya.
tapi di sekitar saya banyak orang yang tertawa, bahkan maki saya, bahkan hujat saya, ngapain kamu menyanyi, ngapain kamu berdoa. Mereka meragukan Tuhan saya. Tetapi pada saat itu hati saya jengkel, saya tidak tahan emosi saya di situ. Mau berkelahi rasanya, walaupun saya berdoa, saya menangis, hati saya sudah dikuasai oleh rasa dengki kepada orang-orang kafir yang tidak percaya kepada Tuhan. Saya teringat dengan Pastor Hendrik Leverti. Saya ambil HP saya telepon, saya desak Pastor Hendrik, "Pastor, tolong saya Pastor." Pastor menenangkan saya, "Umbu Kanda, kamu tenang dulu, kata Pastor Hendrik. Saya mulai tenangkan diri saya. "Ada apa, Umbu Kanda?" "Pastor, mama saya mengalami kerasukan, sudah berjam-jam saya doakan, tidak pulih-pulih." Dan di situ Pastor Hendrik berkata, "Kamu jamah mama kamu." Saya mulai jamah mama saya dan saya ikuti Pastor Hendrik berdoa. Dan pada saat itu pertengahan berdoa, mama saya langsung sadar, dia langsung bangun dari kerasukannya. Di situ mulai semua orang tercengang dan melihat bahwa mama saya sudah sadar. Tapi pada saat ketika sebelum mama saya sadar, saya dihujat dan bahkan dimaki oleh mereka bahwa saya itu menyanyi begitu dalam budaya Sumba itu sama dengan kamu ini menari-nari dalam penderitaan mama kamu. Padahal saya menyanyi memuji Tuhan, saya menyanyi menyembah Tuhan. Dan puji Tuhan ketika mama saya sudah dipulihkan, itu menjadi kesaksian di kampung saya. Dan mereka mulai kagum kepada Tuhan yang saya sembah, yang saya selama ini layani. Dan puji Tuhan dan pertolongan Tuhan, sekarang saya begitu banyak bersyukur kepada Tuhan. Dan jujur saya sudah banyak melupakan Pastor Hendrik. Ketika mulai saya didoakan, 2 tahun kemudian saya tidak ingat lagi. Tapi tiba-tiba saya ditelepon kembali dan saya didoakan. Saya melihat kasih Pastor Hendrik luar biasa kepada saya. Ya, saya banyak diberi masukan, nasihat, dan bahkan sekarang ketika mereka lagi di Sumba, ada begitu banyak pelajaran yang saya terima dari kedisiplinan, pengorbanan dalam pelayanan, bagaimana cara melayani orang yang saya tidak pernah dapatkan dalam sekolah teologi. Saya dapatkan dalam lapangan ketika Pastor Hendrik mengajak saya untuk melayani Tuhan. Dan saya sangat berterima kasih. Saya percaya benih-benih ilmu yang diberikan kepada saya sangat-sangat berguna untuk melayani, membangun Sumba, supaya Sumba semakin mengenal Tuhan ke depannya. Saya sangat bersyukur dari seorang muda yang rusak, dari seorang muda yang hancur, tetapi saya ditangkap Tuhan. Dulu saya keliling menjual peci, tapi sekarang saya keliling menyebarkan Injil, berkhotbah di berbagai gereja. Dan puji Tuhan, hidup saya sudah sangat berubah dan saya bangga kenal Tuhan, dan bukan hanya mengenalnya tapi saya melayaninya. Itu adalah sebuah kehormatan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Pastor Hendrik dan Ibu. Tuhan Yesus memberkati, dan semoga kesaksian ini memberkati Bapak, Mama, dan saudara-saudara yang mendengarkan. Shalom.